Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, wow, makin panas. Pidato terbaru Kang Deddy Mulyadi bikin semua pejabat yang hadir terdiam, dan para pengkritik KDM pun juga dibikin kebakaran jenggot. Di video kali ini, di pidatonya yang luar biasa panas itu, KDM dengan terang-terangan mengatakan akan memberi bonus kepada seluruh siswa yang ada di barak sebesar 25 juta rupiah, dan juga kepada para pendidiknya juga dikasih 25 juta rupiah. Uangnya dari mana? Uang dari hasil ngonten katanya. Seketika itu langsung mendapat tepuk tangan yang meriah. Wow, luar biasa ya. Dari uang hasil ngonten, KDM berani dan mampu memberi 25 juta per siswa yang ada di barak dan juga kepada para pendidiknya. Nah, kebakaran jenggot katanya para pengkritik KDM. Nah, jadi kepada para pengkritik KDM yang mengatakan gubernur konten lah, kirim anak ke barak militer, melanggar HAM lah, dan ini itu segala macam, kehadiran kalian mana untuk mereka gitu ya. Jangan asal kritik. Selain mengkritik, dikit-dikit HAM, dikit-dikit HAM. Nih, dengar ini video ini ya, biar melek, biar wawasan kalian bertambah gitu ya. Nah, penasaran seperti apa videonya? Ini ya, let's go. Ini bisa kalian bahagia. Saya ngasih modul bonus untuk petugas upacara dari Dodik ini 25 juta untuk dibawa pulang ke rumahnya masing-masing. Dapat uang saku, makannya enak, tidurnya nyenyak, berubah mental, bajunya bagus, pulang dapat bonus, gratis lagi. Mantap. Mantap. Dan tentunya buat petugas yang lain juga kita siapkan 25 juta. Yes. Nanti ditanya lagi, itu duit dari mana? Ladang konten. Keren. Kaget. Kaget. Nah, itu baru keren ya. Hari ini kita disadarkan pada sebuah peristiwa di mana kita sering buta mata kita sering tuli telinga kita, dan kita sering gagu lidah kita ketika anak-anak kita berteriak di jalanan, mengusung sangkur, membawa celurit, saling berkejaran, darah menetes di setiap sudut kota, motor-motor dibakar, orang menjerit penuh rasa ketakutan. Kita hanya bisa diam. Iya. Ketika di sudut-sudut kota, anak-anak kita menenggak ciu. Ketika sudut-sudut kota, anak-anak kita makan eksimer. Ketika di sudut-sudut kota, anak-anak kita makan minuman oplosan. Mereka jatuh tersungkur, matanya merah penuh dengan rasa emosi, pulang ngamuk ke orang tuanya. Kita hanya bisa diam. Iya, betul. Ketika anak-anak kita menghabiskan waktu main game online sampai jam 4 pagi, tidak masuk sekolah, di rumah ngamuk, mengancam orang tuanya dengan pisau, menusuk kakeknya dengan sangkur, kita hanya bisa diam. Nah, proses kita hanya dua. Dengar tuh, para pengkritik KDM termasuk itu ya, saya sebut aja itu ya, Komnas HAM, KPAI, DPRD Jabar, dan juga masyarakat lainnya. Dengaran ini baik-baik ya. Bukan maksud KDM untuk mengapa segala macam lah pikiran kalian tentang para anak remaja ini dimasukkan ke barak. Nah, beliau cuma membangun karakter anak menjadi lebih baik lagi gitu ya, memberi perhatian kepada anak. Sebab kalau tidak, seperti yang beliau sampaikan ini, di mana-mana terjadi kejahatan remaja, tawuran, minum-minuman keras segala macam, kehadiran kalian itu mana gitu ya, baik itu pihak KPAI, Komnas HAM yang mengkritik KDM gitu ya, mana? Sementara KDM langsung mengulurkan tangannya memberi bantuan pendidikan di barak militer, memberi uang saku dengan uang pribadinya. Kalian mana? Cuma mengkritik doang gitu ya. Oke, dengar ini baik-baik ya, biar paham gitu ya. Oke guys, lanjut. Pidana dan penjarakan dalam penjara anak. Tetapi kita tidak pernah menyadari bahwa seluruh lorong-lorong kegelisahan mereka, seluruh hiruk-pikuk jalanan tak membuat mereka nyaman. Sudut-sudut rumah menjadi neraka bagi kehidupan mereka. Lapang-lapang bola tergusur menjadi industri perumahan, pemukiman, dan pertokoan. Mereka kehilangan tempat bermain. Mereka kehilangan air yang jernih di sungai sehingga bisa mereka berenang. Mereka kehilangan gunung-gunung yang indah tempat mereka bercengkrama dengan alam. Mereka kehilangan sawah yang terhampat.
Yang mereka lihat adalah kebisingan dan kebisingan. Bising di jalanan karena knalpotnya brong, bising di rumah karena orang tuanya bertengkar. Maka mereka lari dalam lorong gelap, digenggamnya handphone, diambilnya obat-obat terlarang, ditengahnya minuman dalam sebuah kelompok yang sama. Kita orang-orang yang terpinggirkan di rumah, kita orang-orang yang terpinggirkan di sekolah, guru-guru telunjuknya menunjuk pada wajahnya, tapi tak bisa memberikan solusi kegelisahan jiwanya. Semua orang hanya memberikan pengamatan, analisis, kajian. Itulah metodologi yang dikembangkan bangsa ini. Tetapi tidak ada yang berani mengambil solusi, menganggap mereka di sudut jalanan, dimasukkan ke barak, dididik secara militer, diarahkan menjadi anak-anak yang berguna. Kedisiplinan militer adalah harga mati bagi kemajuan bangsa, bukan musuh. Pandangan-pandangan buruk terhadap militer adalah pandangan-pandangan orang yang takut anak-anak Indonesia bangkit, yang takut anak-anak Indonesia mencapai kemajuan. Mereka takut bangsa ini menjadi bangsa kokoh dan tegap. Mereka ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa pemabuk yang setiap hari mabuk akan ilmu pengetahuan, yang setiap hari bertengkar di TV, yang setiap hari bertengkar di medsos, sementara hamparan kekayaan alam diambil sama mereka. Janganlah kita menjadi antek dari bangsa lain, memporak-porandakan diri sendiri dan bangsanya dengan alasan pengetahuan, dengan alasan hak asasi manusia. Hari ini bisa kalian bahagia. Saya ngasih modul bonus untuk petugas upacara dari Dodik ini 25 juta untuk dibawa pulang ke rumahnya masing-masing. Luar biasa, keren. Dapat uang saku, makannya enak, tidurnya nyenyak, berubah mental, bajunya bagus, pulang dapat bonus, gratis lagi. Iya. Mantap, mantap. Dan tentunya buat petugas yang lain juga kita siapkan 25 juta. Iya, iya. Nanti ditanya lagi, itu duit dari mana? Ladang konten. Mantap, luar biasa ya. Jadi uangnya dari hasil konten katanya. Jadi bagi para pengkritik KDM gitu ya, nah dengerin ini baik-baik. Beliau nggak cuma membantu soal pendidikan di barak militer, beliau juga membantu dengan uang, dengan materi gitu ya. Jadi aduh, ini orangnya seperti ini yang kita cari sebagai pemimpin. Jadi kepada para pengkritik KDM dimanapun, baik itu dari pihak masyarakat atau lembaga-lembaga lainnya, dengar ini baik-baik, jangan sampai gagal paham kepada Kang Deddy gitu ya. Nah oke guys, lanjut. Saya selalu ditanya, Pak Deddy duitnya dari mana konten? Habis itu dimasalahin lagi, gubernur konten. Lebih baik dari jadi gubernur konten punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur malor. Bener nggak? Ya kan, daripada gubernur tidur, gubernur protokoler, gubernur ingin dihargai, gubernur menghabiskan anggaran jalan-jalan ke luar negeri, tuh hayang tuh nyai. Adakah Bapak Gubernur Yatimu? Mana dia? Indonesia. Adakah Bapak Gubernur Yatimu? Adakah? Wow. Ini pertemuan para orang tua siswa yang ada di barak ya. Pertemuan ini sangat haru ini. Nah. Luar biasa, luar biasa. Salut dengan gebrakan kalian yang orang tuanya ya. tidak datang. Kamu semua nanti ajari anak saya semuanya. Kalau kamu bersedia, kamu tinggal di Bandung, saya sekolahkan di Bandung kalian semua. Gak usah balik ke rumah. Saya khawatir kalau ke rumah malah nanti berubah lagi. Ya, mau nggak? Mau. Kamu mau jadi dong. anak asuh saya semuanya. Kamu disekolahin sama saya di Bandung. Nanti diurus kepindahannya. Nanti tinggal di Bandung, di Pakuan udah banyak ruang-ruangnya. Mau nggak kalian semua? Mau semuanya. Jadi kalian semua nanti didata Pak Sekda. Nama-namanya siapa, semuanya jadi anaknya Deddy Mulyadi semuanya. Wah. Ya. Ngeri nih. Janji anak Indonesia. Contoh ini. Aku, anak Indonesia, berjanji. 1. Akan rajin bersekolah. Karena pendidikan adalah kunci suksesku. 2. Akan semangat belajar.
demi meraih cita-cita dan membanggakan orang tuaku. 3. Akan menjauhi narkoba untuk hidup sehat dan masa depan yang cerah. 4. Menolak pergaulan bebas untuk menghargai diriku dan masa depanku. 5. Tidak akan melakukan tawuran karena kekerasan bukan jalan yang benar. 6. Tidak akan bergabung di geng motor yang meresahkan masyarakat. 7. Tidak akan melanggar peraturan, etika, dan norma, serta berkarakter Pancawalya. Aku bangga menjadi anak Indonesia yang berani berkata tidak pada hal-hal buruk dan berkata ya pada masa depan yang lebih baik. Yes. Wah, mantap. Luar biasa ya. Aku sempat merinding ya. Jadi sekali lagi Pak, kepada para pihak pengkritik program-programnya Kang Deddy Mulyadi, tolong dilihat video ini, disimak baik-baik dan didengarkan gitu ya. Jangan asal mengkritik. Ini adalah janji anak Indonesia, janji siswa yang ada di barat itu setelah mereka keluar nanti gitu ya. Jadi programnya ini bukan program kaleng-kaleng, bukan program yang asal-ngasal gitu ya. Ini benar-benar terprogram dengan baik gitu ya. Bahkan beliau tadi juga rela mengeluarkan uang, memberi bonus uang saku kepada para peserta upacara ini, mungkin siswa-siswa yang dari barat. Angkanya pun nggak main-main, 25 juta per siswa, luar biasa gitu. Dan juga kepada para pendidiknya gitu ya. Jadi nggak main-main. Kira-kira para pengkritik ini berani nggak, mampu nggak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi? Jadi jangan asal mengkritik gitu ya. Nah oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak telah menonton dan sampai jumpa lagi di video. Thank you. Thanks for watching.